Langit Brescia menyimpan kenangan akan seorang bocah yang kelak membuat dunia terpukau, bukan dengan teriakan, bukan dengan selebrasi mencolok, tetapi dengan ketenangan, keanggunan, dan kejernihan yang hanya bisa datang dari seseorang yang mengenal jiwa permainan. Andrea Pirlo lahir pada tanggal 19 Mei tahun 1979, di kota kecil Flero, Brescia, Italia Utara. Sebuah kota yang tidak besar, tapi cukup untuk menampung mimpi seorang anak yang gemar memandangi bola seperti sedang memandangi langit malam. Ayahnya, Luigi, adalah seorang pebisnis sukses, tetapi Pirlo tidak tertarik pada pabrik baja milik keluarganya. Ia tertarik pada hal yang lebih sederhana, sebuah bola, ruang kosong, dan cara untuk mengisi ruang itu dengan keindahan. Sejak usia sangat muda, Pirlo menunjukkan bahwa ia melihat permainan dengan cara yang berbeda. Di saat anak-anak lain mengejar bola dengan semangat meledak-ledak, Pirlo berjalan, mengamati, lalu mengirim umpan seolah-olah ia tahu kemana teman-temannya akan bergerak bahkan sebelum mereka sendiri tahu. Ia adalah pelukis kecil, dan lapangan adalah kanvasnya. Ketika orang-orang bertanya dari mana bakat itu datang, Pirlo hanya mengangkat bahu. Mungkin dari udara Brescia yang tenang, mungkin dari ayahnya yang sabar, atau mungkin memang takdir telah menciptakannya bukan untuk berlari kencang, melainkan untuk berpikir cepat. Ia bergabung dengan Akademi Brescia pada usia muda dan cepat naik tingkat. Pada usia 16 tahun, Andrea Pirlo mencatatkan debut profesionalnya. Ia tampak kurus, rambutnya panjang, ekspresi wajahnya hampir tidak berubah, tapi sentuhannya seperti puisi dari abad lain. Di tengah kebisingan sepak bola Italia yang dikenal keras dan penuh tekanan, ia adalah simfoni yang menenangkan. Tapi karir awalnya tak selalu indah. Ia mencoba menembus skuad utama Inter Milan, namun selalu dianggap kurang kuat, kurang cepat, kurang bertarung. Tak banyak pelatih yang mampu melihat kejernihan dalam ketenangan. Maka, ia dipinjamkan, dibuang ke pinggiran, dicoret dari rencana masa depan. Dunia belum siap menerima seni yang tidak berisik. Namun, seperti sungai yang lambat tapi pasti mengukir lembah, waktu akan membuktikan bahwa Andrea Pirlo tidak dibuat untuk kegaduhan, ia dibuat untuk keabadian. Tahun 2001, nasib membawanya ke sisi kota yang berbeda. Inter Milan telah menyerah pada ketenangannya, tetapi AC Milan melihat sesuatu yang tidak semua orang mampu lihat. Carlo Ancelotti, pria dengan intuisi luar biasa, memutuskan untuk menempatkan Andrea Pirlo di posisi yang mengubah segalanya, regista. Sebuah peran di depan lini belakang, tempat di mana waktu berjalan lebih lambat bagi orang-orang istimewa. Di sanalah, di lapangan hijau San Siro, Andrea Pirlo lahir kembali. Ia bukan lagi seorang playmaker klasik yang berdiri di belakang striker, melainkan seorang pemimpin orkestra yang mengatur tempo dari kedalaman. Ia tidak hanya melihat permainan, ia memahami napasnya, denyutnya, ritmenya. Ia tidak berteriak, tidak mengomando, tapi satu umpan panjang, satu sentuhan lembut dari kakinya yang kanan, bisa mengubah pertandingan seperti sihir yang tak terlihat. Pirlo menjadikan umpan menjadi bahasa. Panjang, mendatar, melambung, terobosan, semua memiliki dialeknya sendiri, dan dia fasih berbicara dalam semuanya. Ia memberi makna pada kesabaran, pada keseimbangan, pada visi, dalam cara yang hanya bisa dipahami jika kau pernah berdiri di tengah lapangan dan melihat dunia dari matanya. Bersama Milan, ia mengangkat trofi demi trofi, Serie A, Coppa Italia, dan yang paling agung, Liga Champions. Tahun 2003 dan 2007 menjadi saksi bagaimana Pirlo menjelma dari pengasingan menjadi arsitek kejayaan. Final melawan Liverpool di Istanbul 2005, meski tragis, menjadi momen paling manusiawi. Di sana, ia melihat bahwa bahkan seorang seniman pun bisa terluka. Ia menulis dalam autobiografinya, "Saya merasa seperti telah mati." Tapi seorang pelukis tak membuang kanvas hanya karena satu goresan meleset. Ia kembali 3 tahun kemudian dan menuntaskan lukisan itu dengan trofi Liga Champions di Athena. Saat itu, tidak ada lagi yang meragukan, Andrea Pirlo adalah otak dari mesin Milan, jantung yang berdetak tenang di tengah kekacauan. Namun, dunia tahu bahwa waktu adalah musuh semua seniman. Saat usianya menua, Milan mulai meragukan apakah sentuhannya masih bisa diandalkan. Tahun 2011, dalam keputusan yang oleh sejarah dianggap sebagai salah satu yang paling keliru, Milan membiarkannya pergi secara gratis. Tapi sepak bola,
seperti kehidupan, punya cara sendiri dalam menciptakan ironi. Dan Andrea Pirlo tidak selesai. Belum, Juventus adalah benteng lama yang sedang mencari roh baru. Dan ketika Pirlo tiba, dalam usia yang dianggap senja, ia membawa bukan hanya pengalaman, tapi juga semangat baru yang dibungkus dalam ketenangan. Bersama Juventus, ia tidak hanya menepis semua keraguan, ia menertawakannya, diam-diam, dengan gaya khasnya. Juventus yang tengah membangun kembali kejayaan, menemukan pemimpin spiritual dalam pria yang tak pernah mengangkat suaranya. Selama 4 musim, Juventus menjadi kekuatan tak terbantahkan di Serie A. 4 Scudetto berturut-turut, Andrea Pirlo menari di lapangan, mengendalikan segalanya dari dalam bayangan. Seolah ia berkata, kalian boleh berlari, tapi akulah yang menentukan kemana kalian harus berlari. Siapapun yang menyaksikan tendangan bebasnya tahu bahwa Pirlo tidak hanya menendang bola, ia membisikkan puisi pada angin. Bola melengkung dengan percaya diri, melewati pagar hidup, jatuh ke pojok gawang dengan kelembutan seperti sentuhan seorang ibu pada anaknya. Tak terhitung berapa kali Juventus menyelamatkan pertandingan berkat satu umpan terobosan yang membuka segalanya. Ia tidak butuh kecepatan, tidak butuh kekuatan, karena ia punya waktu. Dan waktu selalu berpihak pada mereka yang sabar. Tapi masa keemasan itu tidak hanya tercermin dalam trofi. Yang paling menyentuh adalah bagaimana Pirlo membuat semua orang di sekitarnya menjadi lebih baik. Marchisio menjadi lebih disiplin, Pogba lebih lepas, Vidal lebih berani. Ia tidak mengajari dengan kata-kata, ia menunjukkan dengan tindakan. Dan sekali lagi, dunia harus mengakui, mereka yang tenang bukan berarti lemah. Mereka hanya memilih untuk bicara dengan cara yang lebih dalam. Sepak bola klub bisa membawamu ke puncak dunia, tapi bagi seorang anak Italia, mengenakan seragam biru Gli Azzurri adalah panggilan jiwa. Andrea Pirlo tahu itu sejak pertama kali mendengar lagu kebangsaan dinyanyikan di tengah stadion yang penuh harapan. Dan di Jerman, musim panas 2006, Andrea Pirlo tidak hanya menjadi bagian dari tim Italia, ia menjadi pusat gravitasinya. Di Piala Dunia itu, dunia melihat Andrea Pirlo dalam bentuk paling murninya, tenang, elegan, penuh kendali. Ia membuka turnamen dengan gol dan assist melawan Ghana. Tapi lebih dari angka-angka, kehadirannya memberi keseimbangan bagi tim. Ia adalah detak jantung Italia, dan setiap denyutnya menghasilkan aliran yang tenang tapi mematikan. Perempat final melawan Ukraina, semifinal melawan Jerman, di setiap laga, ia seolah melukis di atas rumput hijau. Di menit ke-119 melawan Jerman, ia berdiri diam, 3 pemain lawan mengepungnya, namun dengan satu gerakan kecil, satu umpan pelan, ia membuka ruang untuk Fabio Grosso mencetak gol yang akan dikenang selamanya. Lalu datanglah malam di Berlin. Final melawan Prancis. Dunia menahan napas. Di tengah tekanan dan drama, Pirlo tetap menjadi dirinya, tidak terburu-buru, tidak terseret emosi. Ketika Italia tertinggal, ia tetap mengatur permainan. Saat adu penalti tiba, dan jutaan pasang mata menatap layar dengan kegelisahan, Andrea Pirlo melangkah. Ia melihat ke arah gawang, tapi di matanya tidak ada rasa takut. Hanya keheningan. Ia menendang dengan lembut, dingin, dan mencetak gol pertama Italia dalam adu penalti itu. Ketika Fabio Grosso mencetak penalti penentu, Andrea Pirlo berlari ke tengah lapangan. Tapi bahkan di tengah perayaan, ia tidak melonjak tinggi. Ia hanya tersenyum kecil, menatap langit, seolah berbisik, inilah caraku membalas dunia yang pernah mengabaikanku. Ia menulis dalam biografinya bahwa malam itu adalah malam paling membahagiakan dalam hidupnya. Kami tidak menang karena kami lebih kuat, tulisnya, kami menang karena kami lebih percaya pada keheningan daripada pada kegaduhan. Tahun 2015, Andrea Pirlo menyeberangi samudra. Ia bergabung dengan New York City FC, membawa keahliannya ke tanah yang belum mengenalnya. Banyak yang meragukan, banyak yang bertanya, mengapa? Tapi Pirlo tidak butuh alasan yang keras. Ia ingin bermain, ingin menikmati sepak bola di tempat yang tenang. Kota New York yang bising justru memberinya ruang hening di dalam stadion. Ia tidak mencetak banyak gol. Ia tidak mengangkat trofi. Tapi di lapangan, ia tetap menjadi guru. Para pemain muda datang untuk belajar darinya. Para penggemar datang untuk menyaksikan cara ia menatap bola sebelum mengirimkannya 40 meter ke depan dengan akurasi surgawi. Dan saat ia memutuskan pensiun, ia melakukannya dengan kalimat sederhana, waktunya telah tiba. Terima kasih kepada semua yang telah bersamaku dalam perjalanan ini.
Tanpa drama, tanpa pesta perpisahan yang heboh. Ia datang dan pergi seperti angin, tidak terlihat, tapi terasa. Setelah pensiun, Andrea Pirlo tidak langsung menjadi pelatih. Ia butuh waktu, karena baginya, sepak bola bukan sekadar strategi, ini adalah seni. Dan seni butuh perenungan. Ketika akhirnya ia menerima tantangan melatih Juventus pada 2020, dunia menahan napas. Tapi dunia juga lupa, menjadi pelukis dan menjadi kurator adalah dua hal berbeda. Pirlo mengalami musim yang sulit. Ia membawa Juventus meraih Coppa Italia, tetapi gagal mempertahankan dominasi di Liga. Banyak yang mengkritiknya, menyebutnya belum siap. Namun seperti biasa, Andrea Pirlo tidak melawan. Ia hanya menjawab, "Saya belajar banyak. Saya akan lebih baik." Ia tidak mengejar sorotan. Ia tidak menanggapi media dengan sinis. Ia tetap menjadi dirinya, tenang, sabar, penuh intuisi. Hari ini, Andrea Pirlo adalah simbol dari sesuatu yang lebih dari sekadar sepak bola. Ia adalah lambang bahwa dalam dunia yang penuh kebisingan, masih ada ruang untuk keheningan yang bermakna. Ia tidak akan dikenang karena selebrasi liar atau kontroversi di media. Ia akan dikenang karena satu umpan yang membelah dua barisan lawan. Karena satu tendangan bebas yang melengkung sempurna. Karena cara ia berjalan pelan, namun memimpin dengan kekuatan yang tak terlihat. Ia akan dikenang oleh setiap gelandang yang lebih suka berpikir daripada berlari. Oleh setiap anak kecil yang tidak punya kecepatan, tapi punya visi. Oleh setiap orang yang percaya bahwa keindahan tidak harus berisik. Andrea Pirlo adalah pelukis, pemahat, penyair, semua dalam bentuk pemain bola. Waktu akan berlalu, trofi akan berdebu, rekor akan dipecahkan, tapi beberapa nama tetap tinggal, bukan karena jumlah gol, bukan karena popularitas, tapi karena mereka menyentuh jiwa. Andrea Pirlo adalah salah satunya. Jika kau berjalan ke lapangan kosong saat matahari sore menyinari rumput, dan kau melihat bola terdiam di tengah lapangan, dengarkan baik-baik. Mungkin, di antara bisikan angin, kau akan mendengar jejaknya. Sentuhan yang tidak terlihat, tapi mengubah segalanya. Itulah Andrea Pirlo, sang maestro dalam diam.